Baik, selamat pagi, siang, dan malam di mana kalian berada. Di sini saya akan membahas LKM1 pembelajaran mikro. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Sorenata, NIM 18130311040. Topik bahasan yang akan saya sampaikan di sini yakni yang pertama ada konsep pengajaran mikro, dua tujuan pengajaran mikro, tiga manfaat pengajaran mikro, dan yang terakhir model pelaksanaan pengajaran mikro. Yang pertama, sebelum membahas ke topik bahasan, maka baiknya kita mencari tahu apa sih pengertian dari pengajaran mikro atau bisa disebut dengan micro teaching. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa pengertian pengajaran mikro berdasarkan ahli yang sudah saya sampaikan di sini. Ada banyak lagi para ahli yang menyampaikan, tapi saya membahas beberapa saja di sini dari Cooper dan Allen pada tahun 1971 membahas tentang menyampaikan bahwa pengajaran mikro atau micro teaching merupakan suatu situasi pengajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas, yaitu selama 5-20 menit dengan jumlah siswa sebanyak 3-10 orang. Nah, di sini berbeda dengan pembelajaran yang berada di sekolah baik dilaksanakan oleh guru dan dosen. Di sini cakupan atau komponen yang ada pada pengajaran mikro lebih sedikit, lebih sederhana daripada pengajaran yang dilaksanakan di universitas ataupun sekolah yang dibawakan oleh guru ataupun dosen. Selanjutnya, menurut Waskito pada 1977, micro teaching adalah suatu metode belajar mengajar atas dasar performance yang tekniknya dengan cara mengisolasikan komponen-komponen proses belajar mengajar sehingga calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Menurut unit PPL UNY pada tahun 2007, micro teaching atau pengajaran mikro adalah pelatihan tahap awal dalam pembentukan kompetensi mengajar melalui pengaktualisasian kompetensi dasar mengajar. Jadi dari beberapa pendapat tersebut, kesimpulan dari pengertian pengajaran mikro yakni suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam proses pembelajaran sehingga calon pendidik benar-benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Nah, ada konsep pengajaran mikro, ada 7 yang mana dilandasi oleh pokok-pokok pikiran. Yang pertama, pengajaran yang nyata atau dilaksanakan dalam bentuk yang sebenarnya tetapi konsepnya mini. Nah, di sini konsep mini ini maksud adalah jumlah dan waktunya itu disederhanakan atau dikecilkan seperti itu. Yang kedua itu latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar, mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar siswa sebagai umpan balik terhadap kemampuan calon guru atau dosen. 3. Pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Yang keempat, pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Yang kelima, pengadaan low threat situation untuk memudahkan calon guru atau dosen mempelajari keterampilan mengajar. Keenam, menyediakan low risk situation yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Nomor 7, penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun karakteristik micro teaching yang mana dalam pembelajaran micro teaching ini atau pembelajaran mikro merupakan real teaching, akan tetapi dalam skala mikro yang sudah saya sebutkan tadi atau sampaikan tadi. Yang mana dalam pengajaran mikro ini memiliki karakteristik yang khas dalam pengajaran ini, yakni komponen-komponen dalam pengajaran yang dimikrokan atau disederhanakan. Setiap calon guru atau dosen membuat persiapan mengajar. Nah, yang mana dalam pembelajaran mikro ini
yakni calon guru atau dosen itu mempersiapkan mengajar dengan teman sekelasnya untuk mendapatkan hasil yang baik dan supaya kita mengetahui juga sifat dari masing-masing temannya yang mengandaikan nanti pada saat berada di sekolah. Nah, yang mana di sini ada perbandingan real dan micro teaching, yang mana yang pertama itu dari komponen siswa atau audiensnya, bahwa real teaching ini siswanya itu 30-40 orang, sedangkan mikro itu lebih sedikit, yakni 10-11 orang. Sedangkan kompetensi dasarnya 2-4 KD, sedangkan dari micro teaching ini 1 KD. Indikator hasil belajarnya yakni 1-9, sedangkan mikro 1-3. Materi luas dan pada real teaching, sedangkan mikro terbatas. Waktunya itu 30-50 menit pada mikro, pada real teaching, sedangkan di mikro 10-15 menit. Sedangkan keterampilan mengajar ini terintegrasi, sedangkan di micro teaching itu terisolasi. Nah, tujuan pengajaran mikro ini ada tujuan bersifat umum dan khusus, yang mana tujuan umum ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa, yakni sebagai calon guru atau dosen, untuk berlatih mempraktikkan beberapa keterampilan dasar mengajar di depan teman-temannya dalam suasana yang konstruktif, sportif, dan bersahabat, sehingga mendukung kesiapan mental, keterampilan, dan kemampuan performance yang terintegrasi untuk bekal praktik mengajar sesungguhnya di sekolah atau institusi pendidikan. Ada tujuan khusus itu, yakni yang pertama itu memahami dasar-dasar pengajaran mikro, 2. Melatih mahasiswa calon guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Yang 3. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan terpadu. Yang 4. Memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. 5. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. 6. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. 7. Membentuk kompetensi kepribadian dan sosial bagi mahasiswa calon guru. 8. Menganalisis tingkat laku mengajar kawan sejawat dan dirinya sendiri. Yang ke-9. Mempraktikkan berbagai teknik mengajar dengan benar dan tepat. 10. Mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, ada manfaat pengajaran mikro, yakni yang pertama itu mahasiswa calon guru akan semakin peka terhadap fenomena atau problematika yang terjadi di dalam proses pembelajaran ketika mereka menjadi kolaborator yang mengkritisi teman yang tampil praktik mengajar. Nah, dalam hal ini juga kita bisa saling belajar satu sama lain, baik sebagai calon guru ataupun sebagai nanti yang digunakan sebagai siswa. Itu saling belajar, saling sharing, yang mana baik yang sebaiknya kita kritisi untuk teman yang tampil praktek mengajar. Yang kedua itu mahasiswa calon guru akan dapat menilai kekurangan yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan kompetensi dasar mengajar melalui refleksi diri setelah praktik ke depan. Selanjutnya mahasiswa menjadi semakin memahami profil guru yang melekat pada dirinya sehingga dapat berpenampilan sebagai mana guru semestinya. Selanjutnya, agar bagaimana membentuk profil pendidik yang baik ditinjau dari kompetensi, performance atau penampilan, attitude atau sikap dan perilaku. Sebagai calon guru, kita sebaiknya berpenampilan yang baik dan beretika yang baik supaya nanti siswa dapat menyimak dan dapat memahami dengan baik, karena dengan sikap kita yang baik, siswa pun juga akan memberikan atau merespon dengan baik pula. Selanjutnya, yang terakhir, mahasiswa calon guru akan lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di sekolah atau lembaga.
Nah, di sini ada model pelaksanaan pengajaran mikro, yakni yang pertama itu pengenalan konsep keterampilan mikro teaching, yang kedua pengajaran model keterampilan dasar mengajar, yang ketiga perencanaan dan persiapan latihan, yang keempat itu praktek keterampilan dasar mengajar, selanjutnya diskusi balikan atau feedback, dan observer atau dosen pamong. Selanjutnya perencanaan, di sini persiapannya latihan ulang dan praktek ulang, kemudian diskusi balikan atau feedback dari observer atau dosen pamong. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Di sini di RPP ini seorang guru memiliki cara tersendiri dalam pembuatan RPP, yang mana semua guru yang dalam pembuatan acara pelaksanaan pembelajaran ini berpatokan kepada silabus. Jadi kenapa berpatokan pada silabus? Supaya nanti tidak melenceng dari pembahasan yang akan disampaikan nanti kepada siswa. Nah, apa saja sih isinya dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau bisa disebut dengan BRPP ini? Yakni yang pertama itu dasar pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, mata pembelajaran, dan juga alokasi waktu. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau bisa disebut dengan IPK. Dalam setiap kompetensi dasar ini memiliki beberapa indikator yang ingin dicapai nantinya. Untuk kompetensi dasar ini sudah ada di silabus, dan untuk indikator ini bisa kalian buat nantinya supaya berkesinambungan dengan kompetensi dasar. Terus saya lanjutkan, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dari fakta, konseptual, dan selanjutnya ada pendekatan model metode pembelajaran. Nah, di sini dalam pendekatan atau model atau metode ini berdasarkan dengan kriteria dari masing-masing guru, yang apa saja yang digunakan, baik itu pendekatan, model atau metode yang digunakan nantinya pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya dengan media atau alat dan bahan pelajaran yang digunakan nanti, dan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat rincian kegiatan atau rancangan apa saja yang ingin disampaikan nanti, dan berapa sih waktu yang akan dipatok dalam beberapa sesi. Di sini ada sesi pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Lanjut ke penilaian proses dan hasil pembelajaran, di mana dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran ini terdapat dari teknik penilaian, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan bentuk penilaian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga berdasarkan kriteria yang ingin diisi oleh masing-masing guru dalam RPP. Nah, selanjutnya yakni lampiran, di mana dalam lampiran ini jika RPP tersebut terdapat pernyataan atau terdapat suatu keterampilan berupa praktikum, maka lampiran ini sebaiknya diisi lembar kerja siswa supaya nanti lebih mudah seorang guru dalam penyampaian apa saja praktikumnya. Lanjut, dan juga ada beberapa kriteria penilaian yang disampaikan oleh nanti oleh masing-masing guru yang untuk digunakan sebagai bahan acuan nanti dalam menilai siswa, seperti itu. Baik, itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.